Jadi aku ya kerja sendiri. Kadang aku goreng tahu, kadang aku nyales kacamata, pernah juga jadi LC. Tak pikir kan jadi LC itu kayak masuk ruang terus duduk nungguin orang nyanyi sambil nuangin minum. Ternyata ya kasihan gitu loh, anak-anak kan sudah biasa kayak pengen ini pengen itu kan bisa beli gitu kan. Kalau sekarang kayak sabar dulu kayak gitu terus. Welcome guys, selamat datang di channel NFW. Jadi hari ini kita kedatangan tamu. Kita sempat ngobrol-ngobrol sebentar dulu ya tadi ya. Dan konten ini saling berhubungan dengan kontenku yang kemarin yang membahas sebuah game slot dengan orang-orang yang sempat kecanduan game slot dan korbannya adalah mengutang pinjol sampai untuk top up dari game slot tersebut. Oke, kita kenalan dulu. Namanya siapa? Kenalan dulu sama teman-teman di sini. Hai guys. Namaku Arum. Oke, namanya Arum. Jadi ceritanya itu dia punya keluarga dan suaminya itu suka dengan game slot, kecanduan game slot sampai menghancurkan perekonomian keluarga mereka, men. Jadi kita pengen tahu cerita selanjutnya, cerita detailnya. Ini awalnya dari mana nih ceritanya? Awalnya aku punya keluarga kecil. Awalnya merintis dari nol. Memang benar-benar susah banget dari nol, benar-benar tidak punya apa-apa. Suamiku ini kan orang asli Sulawesi. Asli Sulawesi jadinya. Kita ketemu pas sama-sama kerja di Solo. Waktu itu nyales kan, ketemu, terus akhirnya kita menikah. Sama sekali tidak punya apa-apa, memang dari nol. Akhirnya kerja kan sebetulnya dia itu pekerja keras, semua kerjaannya dia mau, dari nelayan, nyales, servis kompor, pokoknya yang penting cukup buat ngasih makan aku sama anak-anak. Akhirnya diajak kakakku kan kerja di tukang HPL-an, kerja di mebel lah ibaratnya ya, permebelan lah. Di Sumatera diajarin, setelah sekitar 6 bulan itu dia sudah pinter, sudah bisa buka sendiri kan. Jadi dia cari-cari orderan, terus dapat proyek pertama kali itu di Kalimantan. Jadi dia putuskan buat pergi merantau ke Kalimantan, buka sendiri, merintis sendiri, ndak ikut orang. Ya tak temenin di sana. Jadi di Kalimantan itu ibarat mulai dari nol ya? Iya. Nah, terus? Akhirnya kehidupan kita jadi ya agak semakin hari semakin baik. Dari yang nggak punya apa-apa jadi bisa punya apa-apa gitu. Kehidupan kita sebetulnya sudah nggak ada yang kurang, nggak ada kurangnya, sudah. Mau beli apa itu enggak mikir lagi besok uangku cukup apa enggak. Ibarat kebutuhan cukup lah ibarat ya. Terus lanjut. Setelah ekonomi membaik, tiba-tiba dia enggak tahu, tiba-tiba main game slot. Enggak tahu itu diajak temannya atau dia tahu sendiri, yang enggak tahu. Tapi gara-gara game slot itu kan ketagihan. Tiap hari kayak sing isi ulang itu top up. Tapi kadang menang, kadang sekali 2 kali itu menang. Tapi akhirnya itu kalah terus. Tapi dia kan kecanduan terus itu kan. Jadi nggak konsen kerja gitu loh kan, jadi tidur malam kan ngantuk kalau pagi kan, jadi bangun siang, jadi mebelnya itu kayak terbengkalai. Jadi malas gitu ya? Malas. Akhirnya ya ekonomi semakin menurun, tanggungan semakin banyak kan, kerjaan malas, jadi ya itu nggak tahu lah, terus akhirnya kita itu bertengkar kan. Jadi sebentar, gua potong dulu. Selama dia kecanduan game slot itu kan banyak top up dan banyak duit yang dikeluarkan ya. Apakah dia pernah sesekali menang dengan jumlah banyak atau nggak tahu gitu?
Enggak sih, kalau banyak, paling banyak itu 500. Paling banyak 500.000 ya. Nggak pernah lebih. Oh, pernah 1.600.000 apa, kalau kalau nggak salah itu sekali. Kalau biasanya 300, 500 itu. Jadi lumayan kecil lah. Tapi dengan top up yang gede lah ibaratnya. Belum tentu berapa kali top up baru menang. Yep. Akhirnya kan kerjaan terbengkalai, bangkrut. Jadi kita kan bertengkar gara-gara ekonomi. Setelah itu ekonomi kan ya menjadi berantakan kan, ekonomi sulit, pekerjaan juga terbengkalai, kita sering bertengkar gara-gara ekonomi. Nah, pas kita bertengkar kan dia cari pelarian. Ya. Pelariannya itu ya tempat karaoke. Pas ke tempat karaoke itu pertama dia cuma minum. Selanjutnya ya tergoda sama pemandu karaoke. Sama Elsie ya? Ya. Terus? Ya setiap hari ketemu, berhubungan, chat-chatan, teleponan. Jadi ya jadi terbiasa kan. Ya terjadilah itu dia selingkuh. Bahkan sempat nikah siri juga. Pas dia pergi ke karaoke atau pergi ke tempat-tempat minuman keras, apa kamu nggak tahu gitu? Nggak tahu, sama sekali nggak tahu. Aku taunya itu dia jujur sendiri. Jadi kalau malam keluar itu dia kamu nggak tahu itu dia mau kemana gitu, atau cuma urusan kerja? Enggak, kan aku pas waktu kejadian itu kan aku di rumah di Jawa. Dia di sana merantau. Pas posisi keadaan aku memang biasanya kan tak dampingi di sana. Pas itu aku baru melahirkan anakku yang kedua. Aku pulang, terus belum balik lagi. Nah, bentar. Ini jadi setelah kalian bertengkar, terus kamu pulang karena kehamilan tua, kamu pulang untuk memutuskan lahir di Jawa gitu. Terus pas dia balik sendiri kan, posisi itu keadaan di sana itu banjir besar tuh di Kalimantan. Kupikir kan nggak ada kabar kan, kupikir dia kenapa-napa, tak tanyain semua temannya di mana dia, di mana ada nggak yang tahu kabarnya. Ternyata nggak ada yang tahu. Aku di rumah itu sudah khawatir gimana keadaan suamiku kan. Ternyata dia itu malah enak-enakan sama perempuan itu, ngekos berdua. Jadi wanita itu adalah Elsie yang sempat kamu ceritain tadi atau beda wanita lain? Sama. Elsie ini itu sama, perempuannya sama. Yang bikin sakit hati ya itu, Bo, ya kalau main perempuan itu ganti gitu loh. Jangan satu aja gitu ya. Bo ya ganti, tapi ya tetap dia aja terus. Bahkan sempat nikah siri di sana gitu. Itu tanpa sepengetahuan kamu ya, karena kamu ada di Jawa gitu. Waktu itu kan mungkin dia kan merasa bersalah ya. Dia itu memang enggak pernah punya kelakuan kayak gitu kan, baru itu. Bilangnya alasannya karena sakit hati, bertengkar sama aku karena aku banding-bandingkan sama tetanggaku. Padahal kan sama sekali enggak bandingin dia. Ada WA aku yang mungkin bikin dia salah paham. Soalnya kita kan dia orang Sulawesi, saya orang Jawa. Jadi kalau mungkin dari bahasa atau kata-kata kan sering salah paham. Beda budaya, beda adat ya. Menurut aku nggak gitu, tapi menurut pikiran dia itu gitu. Dia ngaku kalau dia itu punya hubungan sama ini gitu. Bahkan sempat aku terima, nggak apa-apa dia punya istri 2. Yang penting bisa adil gitu kan. Soalnya aku bertahan itu gara-gara ya anakku kan masih kecil, waktu itu baru 6 bulan. Jadi masih mikirin anak-anak ya? Iya. Tak terima, enggak apa-apa kalau aku dimadu gitu lah. Sempat satu rumah juga. Jadi satu rumah itu 2 wanita gitu ya? Iya, aku di kamar sebelah, dia perempuan itu di kamar sebelah. Coba bayangkan perasaanku gimana. Sakitnya. Dalam kurun waktu itu satu atap bertiga itu berapa bulan atau sampai berapa tahun?
Cuma 1 minggu sih. Cuma 1 minggu gitu ya. Jadi aku bilang aku pulang aja, enggak apa-apa aku yang ngalah gitu kan. Tapi dia enggak mau, jadi perempuan itu dipulangkan. Ya. Dipulangkan ke Jawa, kan dia orang Jawa Timur. Ya. Pulangkan ke Jawa, tapi memang belum pisah, masih tetap, maksudnya masih tetap jadi istrinya, belum ditalak. Lah setelah itu kan ya kita di situ ya bertengkar terus, panas terus, keadaan itu bertengkar terus. Jadi akhirnya itu ya aku pulang bilang nggak usah kamu pikirkan, kamu pulang aja di rumah, urus anak baik-baik, pikir aja aku ini di sini merantau, nanti waktunya pulang aku pulang, waktunya kirim aku kirim, nggak usah mikir yang macam-macam. Sebetulnya nggak ada yang berubah. Akhirnya kan aku suruh pulang, dia bilang kamu pulang duluan karena dia anakku yang pertama itu kan sakit, masuk rumah sakit pas waktu itu musim demam berdarah. Aku pulang, dia bilang nggak usah kamu pikir, nggak ada lagi hubunganku sama perempuan itu, bilang kan gitu. Ternyata aku baru 1 minggu di sini, kan aku kepoin TikToknya perempuan itu. Ternyata mereka ada di kontrakan berdua. Bilang kan, ya aku marah. Tapi ya lulu lagi sama rayuannya gitu. Kayak dijelasin apa gini-gini tuh memang masuk akal terus. Jadi posisinya kamu pulang itu suaminya di sana masih di Kalimantan gitu? Iya, malah perempuan itu kan memang awalnya dipulangkan di Jawa kan, malah berangkatin lagi ke sana. Aku dipulangin, perempuan itu balikin lagi. Tuh. Tapi ya namanya masih cinta ya, masih maksudku itu kan suamiku memang dari kecil ya, ibaratnya dari lulus SMA sampai sekarang hampir 10 tahun kan, ya apapun alasannya tak percaya. Terus akhirnya kan aku disuruh balik lagi ke sini, bilang udah ndak, perempuan itu kan ketahuan check-in sama orang lain. Yeah. Dia kan emosi kan, bilang sudah tak talak gitu, tak pulangin memang sudah. Aku berangkat, anakku tak pindah langsung ke sana kan, tak pindah sekolah, tak bawa ke sana. Ya memang sudah tidak ada apa-apa lagi, sudah tidak punya hubungan lagi sama perempuan itu. Akhirnya ya 8 bulan berlalu, ekonomi kan semakin sulit, kerjaan susah, kayak tanggungan di mana-mana kayak gitu kan. Bahkan kayak buat makan itu enggak ada gitu loh. Aku sampai minjem sana sini buat makan. Dia akhirnya dia itu ya pinjem online. Kadang aku lihat ada di HP-nya gitu kan, yang daftar pakai KTP kayak gitu kan. Tapi dia enggak pernah bilang. Tapi aku tahu kalau dia itu pinjem online. Jadi setelah kamu balik lagi ke Kalimantan, itu usaha suami belum pulih ya, masih drop gitu? Iya, belum. Pas aku balik lagi itu ya masih tetap mebel, cuman ya susah gitu loh. Nggak serame dulu lah ibaratnya. Kalau ada orderan itu ya buat nutup yang kemarin, nanti ada DP lagi buat muter, buat tutup yang kemarin gitu. Jadi kalau yang kerjaan yang sekarang kan jadi nggak bisa muter gitu. Jadi banyak tanggungan, terus kayak dia frustasi gitu kan, pusing, mainlah dia game slot, main game slot nggak bisa kalah, kadang ya menang, kadang kalah, tapi banyak kalahnya sih. Terus ya itu pinjaman online gitu ya. Tapi nggak pernah bilang sama aku, tapi aku lihat gitu, kadang dia daftar pakai KTP gitu kan. Sempet nggak dia daftar sama dengan KTP kamu gitu? Enggak sih. Pakai KTP-nya sendiri berarti ya? Nggak pernah pakai KTP-ku. Dia itu sebetulnya itu suami yang baik, bahkan hampir sempurna kok kalau menurutku. Cuma ibarat kalau manusia kalau udah dikasih lebih tuh ya kadang kalau nggak bisa menahan nafsu egonya ya akan terjadi seperti itu biasanya gitu. Itu udah manusiawi sih sebenarnya. Pernah itu 2 hari 2 harian itu semua itu benar-benar habis. Kayak
gas, beras, listrik, galon juga habis itu pernah. Dia kan minjem sana sini, minjem temannya, bahkan minjem 100 200 itu enggak ada yang minjemin. Akhirnya itu ya itu perempuan itu lagi yang mandu karaoke itu lagi yang ngasih uang duit buat gitu ya. biar buat ya omongannya kan biar ini uang kasih anak istrimu biar bisa makan beli ini kayak gitu. Jadi akhirnya ya mungkin ya bilangnya kan minjem gitu kan. Nah, akhirnya ya dia jadi kayak berutang budi gitulah, berutang budi. Tapi kamu tahu nggak dia ngasih itu ke suami kamu gitu? Awalnya nggak tahu. Terus aku akhirnya itu lihat chat di HP-nya kan. Kita lihat HP-nya kan ada itu screenshotan chat-chatannya, aku masih sayang kamu tapi kita nggak bisa bersama lagi kayak gitu kan. Akhirnya kan kita bertengkar, aku pergi keluar dari rumah ya gitu. Selalu omongan dia itu kayak minta maaf itu jadi bikin aku kayak luluh lagi gitu loh, tak maafin lagi. Terus akhirnya ya ketahuan lagi itu dia kan HP-nya disandi. Aku kalau tanya itu enggak pernah dikasih tahu sandinya apa gitu, itu enggak pernah dikasih tahu. Kalau aku tahu itu langsung diganti lagi yang baru. Terus akhirnya itu kan kalau kalau bangkai kan memang suatu saat kan pasti tercium gitu. Tiba-tiba itu dia kan main game slot. Dia ketiduran. Kan gamenya masih main. Tak buka itu WA-nya. Pas tak buka WA-nya itu ada story-nya perempuan itu main TikTok sama dia, cium-ciuman, peluk-pelukan, apa itulah. Akhirnya setelah itu kan ketahuan kan, tak banting tuh koper di atas lemari. Terus dia bangun dia tanya ada apa gitu kan. Tanya baik-baik. Ya kita walaupun bertengkar ya nanti baikan lagi. Selalu aku kayak ada alasan buat maafin dia gitu loh. Kata-katanya itu selalu masuk akal. Akhirnya kan 2 minggu aku keluar dari rumah, bajuku tak bawa semua. Aku pulang, bilang aku tak suruh datang ya tuh bertengkar. Keluar rumah itu maksudnya kamu nggak pulang ke Jawa kan? Cuma keluar rumah di situ kan? Di tempat tetangga sana. Aku memang sudah mutusin mau pulang aja, mau tak akhiri aja. Tapi dia selalu bilang aku nggak mau pisah gitu kan. Pokoknya omongannya itu selalu bikin kayak selalu meyakinkan aku gitu loh. Kalau dia itu sayang aku, sayang anak-anak. Tapi ternyata nggak bisa, kayak aku merasa itu dia itu lebih sayang sama perempuan itu daripada sama aku kayak. Karena emang lelaki itu suka yang baru-baru sih sebenarnya sih. Akhirnya aku bilang aku tak pulang dulu. Nggak apa-apa kamu di sini sama dia, aku bilang gitu kan. Tak anggap kamu itu lagi merantau, ada yang ngurus di sini gitu kan. Sempat aku serahin juga dia sama perempuan itu. Tak suruh dia bawa perempuan itu kan ke depanku. Tak kasih memang, aku bilang ini suamiku, sebetulnya ini suami sempurna, tapi sebelum ada kamu, tak bilang gitu. Terus? Daripada kalian di belakangku bikin ada hubungan, kalian bikin dosa, jadi ya ini tak serahin aja suamiku sama buat kamu, tak bilang. Terus wanita itu bilang gimana? Nggak bilang apa-apa, cuma diam. Tapi yang suamiku bilang jangan gitu, bisa dibicarakan kayak gitu kan. Ya pokoknya banyak lah alasannya. Tapi aku nggak mau dengerin lagi ya. Ya udah gitu, udah capek. Banyak sebetulnya kebohongan yang mereka bikin, kayak ya mungkin di belakangku mereka itu tertawa gitu. Tapi kan ya udah, aku mutusin pulang. Soalnya anakku yang kecil itu kan udah 2 tahun. Pikirku kan memang sudah bisa lah dikasih susu formula, aku bisa kerja gitu kan. Tapi ya baik, aku pulang itu baik-baik aja, kayak diantar, dikasih uang, pamitan sama anak-anaknya baik, dibilang nggak usah mikir apa-apa, kamu di rumah urus anak-anak, anakku di sini gitu kan.
Tapi setelah aku sampai rumah itu ya 3 harian. Baru 3 hari itu padahal online, tapi kalau tak telepon nggak mau angkat, tak chat cuma di biru aja gitu kan. Jadi kan aku kayak kok kayak mempermainkan gitu loh. Kayak ada jarak gitu ya. Iya, dia bilang kan nggak mau pisah. Cuman kenapa kok nggak baru 3 hari aku sampai Jawa kok komunikasi sudah nggak mau gitu loh. Akhirnya kan aku merasa kayak dipermainkan. Kalau memang misalkan ajak pisah kan ya pisah aja gitu. Nggak usah bilang nggak mau pisah sama kamu, sama anak-anak gitu kan kayak menggantung gitu kan. Akhirnya aku kan telepon mertua aku kan di Sulawesi. Orang tuanya suami kamu jadi. Iya, aku telepon, aku bilang, "Mak, dia gini-gini, tolong kasih pengertian sama dia kalau memang sudah tidak mau sama aku, suruh aja langsung suruh aja talak aku, ceraikan aku." Kan aku bilang gitu. Terus kan mamanya kan taunya kan kita baik-baik aja, memang aku tidak pernah cerita. Jadi kan kaget. Nah, orang tua kan kalau kagetnya memang kayak langsung sakit gitu kan. Bilangnya itu masuk rumah sakit. Dia marah-marah, telepon aku. "Kamu itu mau bunuh mamaku ya? Kenapa kamu bilang gini sama mama?" Nah, terus aku harus gimana? Kamu tak hubungin kan nggak mau angkat. Yeah. Aku minta kejelasan, kamu nggak mau balas. Aku kan bilang gitu kan, chat cuma kamu biru aja, nggak kamu balas. Jadi kan aku kan bingung. Kalau aku bingung ya yang tak mintain tolongan mamamu gitu kan, keluargamu, aku bilang. Nah, bilang kalau kamu memang maunya gitu ya mulai saat ini kamu sudah bukan istriku lagi, bilang gitu. Ya enggak tahu itu talak atau apa, tapi aku anggapnya itu memang sudah aku bukan istrinya lagi. Nah, semenjak itu kan terus aku kan ya gimana caranya aku biayain anakku 2 ini. Tapi di situ belum ada keputusan dari pihak agama untuk cerai itu secara sah, belum ada ya jadinya? Ya belum, aku kan mau mengajukan sendiri ya, rencana. Tapi dia nggak tahu dia atau perempuan itu yang komen-komen jelek masalah goyangan, masalah apa gitu, katanya nggak enak kayak gitu-gitu kan. Di Facebook, di komenan Facebook pas aku upload bikin story kan, di komen dia. Ya nggak tahu dia yang ngomen atau perempuannya, yang penting kan itu pakai akunnya dia. Pakai akun suami kamu gitu. Jadi tapi kan keluargaku yang baca kan taunya itu kan dia. Nggak terima keluargaku, suruh nggak usah kamu ajuin, biar diurus sendiri. Kalau dia mau ya biar diurus dia ke sini gitu. Biar tahu gimana rasanya itu memperjuangkan apa yang dia mau gitu loh. Kan aku kan selama ini memang kalau pengen ketemu dia kan harus bolak-balik sendiri ke sana. Bagaimana repotnya aku pulang pergi sendiri, bawa anak-anak kecil, nggak diantar, suruh berangkat sendiri, pulang sendiri ya, walaupun dikasih uang memang. Cuman kan sampai dari kejadian itu sampai sekarang ya nggak pernah telepon anaknya, nggak pernah kirim buat makan, biaya sekolah apa, nggak pernah. Jadi aku ya kerja sendiri. Kadang aku goreng tahu, kadang aku nyales kacamata, pernah juga jadi LC. Terus kalau ceritanya jadi LC itu gimana tuh awal ceritanya sampai masuk ke dunia LC gitu? Ya ceritanya sebetulnya sih coba-coba ya, kayak gimana sih kok suamiku sampai cinta sama LC, tergoda sama LC itu gimana gitu. Jadi kan aku kayak penasaran gitu loh. Terus yang membawa kamu jadi LC itu kamu ke rumah karaoke atau ada yang ngajak gitu dari rumah gitu? Ada kan temanku. Temanmu yang ngajak gitu? Ya dia enggak ngajak, cuman ya aku tahu kan kalau dia itu kerja gitu kan. Jadi aku bilang, "Mbak, aku mau ikut jadi LC, boleh nggak?" Aku bilang gitu kan. Ya boleh. Terus ya akhirnya ya aku diajak sana. Bentar sih, cuma ya 2 mingguan lah. 2 minggu yang jadi LC gitu ya? Ya terpaksa, kayak walaupun jalanku nggak benar, tapi yang penting kan bisa buat nyukupin kebutuhan anak-anak gitu kan.
Karena udah single factor sih soalnya sih. Tapi ternyata enggak segampang itu jadi LC. Tak pikir kan jadi LC itu kayak masuk ruang terus duduk nungguin orang nyanyi sambil nuangin minum. Ternyata dipegang-pegang, dicium-cium, Raba-raba gitu ya. suruh minum. Padahal aku itu seumur-umur belum pernah kayak jangankan minum, nyium aja itu loh enggak pernah. Kalau gaji seorang LC itu berapa sih sebenarnya? Gaji seorang LC itu per jam ada, bulanan ada. Yang kamu kerjain itu berapa gajinya, berapa jam atau berapa? Kalau aku itu 1 jam. 1 jamnya itu 70.000 sama rokok 1. Jadi kalau nyanyinya 2 jam ya 70 kali 2. Jadi setiap ada pelanggan yang masuk bookingan 1 jam itu dikasih 70.000 sama plus rokok gitu ya? Iya. Nanti kalau kita enggak ngerokok kan, rokoknya bisa ditukar sama uang. Jadi kalau tamunya nyanyinya 3 jam 5 jam ya lumayan. Apalagi kalau kita open BO, lumayan lagi. Kalau open BO kalau di sana berapa harganya rata-rata? Ya tergantung orangnya, kalau tergantung LC-nya ngasih tarifnya berapa. Jadi open BO itu bukan harga di tempat itu, nggak ada patokan harga jadinya? Ada. Kalau semisal aku kalau open BO ya, berapa gitu kan. Kalau aku ngasih semisal 500 gitu kan. Kalau ditawar kalau aku mau ya main, kalau enggak mau ya enggak jadi. 500.000 itu masuk ke bos karaoke atau memang masuk ke kantong sendiri? Kalau nyanyi kan memang masuk ke maminya. Iya, kita dapat insentifnya kan 70.000 itu. Kalau open BO itu masuk kita sendiri. Masuk kantong sendiri gitu ya. Paling bayar kamar. Oke, dan setelah panjang dari kerja dari goreng tahu sampai ke jadi LC. Nah sekarang katanya udah nggak jadi LC. Jadi kerja apa sekarang jadinya? Sementara ini sales kacamata. Ya hitung-hitung buat nyukupi kebutuhan di rumah gitu ya. Dan status sampai saat ini itu sudah cerai secara agama, secara negara, atau masih ngegantung dengan kata-kata talak gitu tadi? Ya, kalau menurut agama mungkin sudah bicara ya. Ya tadi bilang mulai saat ini kamu sudah bukan siapa-siapa aku lagi gitu. Tapi itu keadaan dia kan emosi lewat telepon. Nggak tahu itu sah atau tidak, tapi kan sebentar lagi 3 bulan. Kalau sudah lewat 3 bulan kan memang sudah apa ya? Kayak sudah resmi gitu loh. Kalau menurut agama. Tapi kalau menurut negara ya kita masih suami. Karena dari 3 bulan itu nggak ada komunikasi, ibaratnya nggak ada nafkah untuk anak ya. Nafkah lahir batin nggak ada. Apa pesan buat suami kamu atau yang akan jadi mantan suami kamu? Pesannya apa kalau dia nonton? Pesan saya ya nggak apa-apa, mungkin jodoh kita cuma sampai di sini. Sebetulnya kalau dibilang sayang ya sayang betul lah sama dia. Ya saya minta maaf kalau memang selama bersama hampir 9 tahun ini aku banyak kurangnya, nggak bisa menjadi apa yang seperti dia mau gitu kan. Mungkin bersama perempuan itu dia dapetin apa yang kayak dapetin perempuan yang selama ini dia mau gitu loh. Gitu ya. Aku menyadari juga memang aku jadi istri itu memang banyak kurangnya. Tapi kan aku selalu mencoba kayak apa yang dia pengen itu, setiap aku bangun tidur itu ya apa yang dia mau itu aku selalu mencoba jadi apa yang dia mau gitu loh. Walaupun itu bertentangan dengan pikiranku, kayak aku enggak mau kayak gitu, tapi dia pengennya aku kayak gitu ya aku mencoba. Setidaknya ibaratnya itu melakukan hal yang diinginkan suami gitu. Meskipun hati kamu tuh ya kayak berat aja ngelakuin itu. Ya gitu. Menurutku sih kayak
nggak ada kurang. Oh, jadi itu kayak bangun tidur, dia belum bangun itu sudah ada semua, dari sarapan, kopi. Pokoknya kebutuhan suami yang sebelum kerja itu ya memang sudah tak siapin sebelum dia bangun. Tapi ya memang mungkin ya belum ya masih kurang gitu lah. Ya pesanku ya walaupun kita sudah tidak sama-sama lagi, sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi, tapi kan anak kan masih, biar bagaimanapun kan anak kan tetap anakmu gitu kan. Maksudku ya komunikasi gitu. Dia selalu bilang kalau cerita ke orang-orang itu aku blokir nomornya. Padahal kan dia yang blokir. Aku nggak pernah blokir nomornya, apanya. Paling sosial media aja yang tak blokir. Karena kan memang kalau dia upload video-video kan kayak tekanan batin gitu loh aku loh. Kayak ya gimana, aku ya sebenarnya masih sayang. Cuman kan kebahagiaan dia bukan sama aku gitu loh. Ya, mencoba ikhlas saja. Anak tetap anakmu. Kalau waktunya telepon ya tolong telepon. Kalau waktunya ngasih nafkah ya dikasih gitu loh. Kita kita asuh sama-sama gitu loh. Aku kan sebagai perempuan kan nggak bisa ngasih banyak. Kayak masalah sekolah apa kan memang kewajiban ayah sebetulnya. Kalau ibu kan ya paling cuma buat makan kayak gitu kan. Ya kasihan gitu loh, anak-anak kan sudah biasa kayak pengen ini itu kan bisa beli gitu kan. Kalau sekarang kayak sabar dulu kayak gitu terus. Karena masa anak-anak itu setiap kali dia melihat sesuatu kan dia kepengen jadinya kan, dan dia nggak tahu kalau ibunya itu ada nggak. Iya. Taunya kan ayah kerja, ayah merantau. Dia nggak tahu kalau ayahnya itu sudah bukan suaminya ibunya lagi. Dan rencanamu ke depan gimana setelah ini? Ya kerja pokoknya apapun. Ya walaupun sekarang dia mikirnya itu kan aku ini kan lonte ya. Kayak kerjaku nggak halal. Padahal ya terserah gitu, nggak apa-apa. Yang penting kan yang kenyataannya nggak gitu. Nah, apapun walaupun itu uang halal atau haram kan yang penting aku niatnya kan buat ngasih makan anaknya, buat cukupin kebutuhan anak-anaknya, daripada dia kan uang halal tapi lupa gitu loh sama anak-anaknya, bilangnya demi kebaikanmu kayak gitu. Kalau bikin story foto anaknya ya gitu, suruh sabar, ayah sedang berjuang, tapi kan lapar itu nggak bisa kenyang sama cuma pakai sabar gitu. Oke teman-teman, ini adalah sebuah cerita dari Arum, ya ibarat katanya dari sebuah game slot dan menghancurkan keharmonisan keluarga sampai pisah dengan suaminya, sampai kerja banting tulang nyari nafkah seadanya, sampai masuk ke jurang atau masuk kerjaan dengan kerjaan LC atau pemandu karaoke. Oke, terima kasih buat Arum yang udah berani speak up gitu kan. Terima kasih udah hadir di channel gua. Oke, jangan lupa minum air putih biar kencing kalian lancar, Ben. Selamat malam.